Dan baik. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh ketua kelas, Hawa? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, kita tepuk fokus dulu. Gimana tuh, Bu? Nah, sebelum itu Ibu contohin dulu ya. Yang pertama, tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Baik. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak akan membaca secara streaming atau membaca cepat terkait sebuah cerita. Lalu selanjutnya anak-anak akan mengidentifikasi sebuah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, sebelum materi kemarin kita sudah belajar terkait cerita kan ya? Iya, Bu. Sebelum kita mengetahui tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita, Ibu ada video pembelajaran terlebih dahulu. Nanti anak-anak menonton sebuah video terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, perhatikan bagian berikut ya. Di sini ada beberapa bagian. Nah, unsur intrinsik cerita. Nah, yang paling tengah itu ada judul cerita. Nah, sebelumnya kita sudah membaca misalnya contoh ceritanya seperti kelinci kecil dan burung pipit ya anak-anak. Kemudian di dalam cerita itu pasti ada tema. Kemudian ada amanat. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Selanjutnya ada alur cerita dan tentunya ada latar. Pasti kalian bertanya-tanya apa sih maksudnya tema dan amanat dan sebagainya ini? Yuk kita bahas masing-masing dari bagian-bagian unsur intrinsik cerita. Perhatikan baik-baik ya anak-anak agar kalian mudah memahami. Kita langsung saja ke pembahasan ya anak-anak. Nah, yang pertama unsur intrinsik dari cerita yang pertama adalah tema. Tema apa sih Kak? Tema adalah ide cerita atau sebuah gagasan mengapa penulis menuliskan cerita. Nah, contoh tema apa saja? Contoh tema misalnya tentang kekeluargaan, tentang persahabatan, tentang perjuangan, ataupun tentang petualangan. Nah, itu namanya tema anak-anak. Misalnya kalian pengen buat cerita tentang persahabatan. Nah, itu tema ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita lanjut ke unsur instruksi cerita berikutnya, yaitu ada amanat. Amanat ini adalah pesan cerita. Contohnya, dari sebuah cerita itu bisa kita ambil amanatnya agar seseorang selalu hidup jujur atau sederhana. Itu amanat ya anak-anak, atau pesan-pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Kita lanjut ke unsur intrinsik cerita yang nomor 3, yaitu tokoh atau penokohan. Tokoh sendiri adalah individu yang dibicarakan dalam cerita. Tokoh bisa berupa orang, binatang, ataupun benda. Penulis cerita memberikan informasi tentang tokoh dalam bentuk penggambaran karakter, penyebutan ciri-ciri fisik atau sifat sehingga pembaca dapat menayangkan atau membayangkan tokoh cerita pada imajinasinya. Sedangkan penokohan adalah gambaran sifat atau karakter dari tokoh. Contohnya apa? Nah, contohnya tokoh petani yang bersifat jujur dan berani. Unsur intrinsik cerita yang nomor 4 itu ada latar. Apa sih latar itu? Latar adalah keterangan tentang lokasi dan waktu cerita. Nah, anak-anak, penulis cerita mendeskripsikan latar dengan sangat detail sehingga pembaca dapat membayangkan tempat, situasi, dan suasana cerita. Contohnya, latar tempat dari cerita adalah kota besar atau di masa sekarang. Contoh lainnya, kalau kita melihat cerita kancil kecil
kelinci kecil dan burung pipit itu latarnya adalah di kebun. Nah, anak-anak, unsur intrinsik cerita yang terakhir itu ada alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan cerita dari awal hingga akhir. Penulis cerita menuliskan alur dengan jelas beserta konflik serta keseruan adegan pada cerita sehingga pembaca setia mengikuti alur cerita. Nah, anak-anak, ini pengertian alur atau plot ya, anak-anak. Yuk, Baik, karena anak-anak sudah menonton video pembelajaran terkait apa itu unsur intrinsik, terus ada tema, ada penokohan, ada alur dan watak. Di sini Ibu ada sebuah cerita pendek yang dimana nanti anak-anak semua akan membaca secara cepat terkait cerita pendek tersebut. Ini ada cerita pendek terkait burung pipit dan raja hutan. Kasih Bu. Nanti Ibu akan bertanya, apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Baik, nah Ibu mau tanya, itu ceritanya tentang apa sih? Tentang ada hutan yang sakit Bu, lalu ditolong oleh burung pipit. Betul. Terus itu tempat kejadiannya di mana sih? Di hutan. Betul. Nah itu cerita pendek sederhana dalam menganalisis sebuah unsur intrinsik. Nah selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah buku cerita. Nanti kalian akan membacanya dan di sini Ibu juga ada LKPD terkait unsur-unsur intrinsik. Nah di mana nanti kalian akan menganalisis dalam buku cerita tersebut dan ditulis unsur cerita intrinsik apa aja yang ada di dalam buku cerita tersebut. Setelah itu nanti akan dipresentasikan secara berkelompok. Baik Bu. Oke. Ini LKPD-nya. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, karena anak-anak sudah mengidentifikasi unsur intrinsik tadi yang buku cerita yang sudah Ibu berikan, selanjutnya anak-anak akan mempresentasikan terkait hasil unsur intrinsik tersebut. Boleh untuk kelompok satu untuk mempresentasikan. Baik Bu. Baik, Bu. Nah, silakan anak-anak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Baik, jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi dari yang sudah kami baca itu ceritanya berjudul Sasi Laut di Raja Ampat. Latarnya itu di Laut Raja Ampat dan temanya itu adalah tema petualangan. Selanjutnya unsurnya ada tokoh dan penokohan. Tokohnya itu namanya Re, dia sifatnya pemberani dan juga penolong. Misel nama tokohnya dan wataknya juga itu alur maju Bu. Sama amanatnya itu dari cerita tersebut memberikan pesan kepada kita buat menjaga keindahan dan juga keanekaragaman makhluk hidup di laut Bu, seperti ikan, terumbu karang, lobster. Kita tidak boleh memancing atau mengambilnya secara paksa karena semuanya ada aturan dan biarkan makhluk hidup tersebut hidup. Gitu Bu. Kembali ke tempat hidupnya lagi. Terima kasih Bu. Baik, karena anak-anak tadi sudah mempresentasikan terkait unsur cerita, unsur intrinsik pada cerita dari semua kelompok, boleh kita apresiasi terlebih dahulu. Oke, karena pembelajaran hari ini telah selesai dan materi tadi sudah Ibu sampaikan, selanjutnya kita akan mereview atau tadi kita sudah belajar apa aja sih terkait pembelajaran hari ini. Bongki boleh? Kita belajar tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita Bu. Ada tema, latar, tokoh, penokohan, amanat.
Oke, baik. Sangat paham ya, sudah paham ya terkait unsur intrinsik pada sebuah cerita. Selanjutnya mungkin pembelajaran hari ini cukup saja dan boleh dipimpin doa oleh ketua kelas. Dari teman-teman, sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi